Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurmaya Huswianti dengan nomor induk mahasiswa 205 050 101 113 006 dari Prodi Peternakan kelas B. Di sini saya akan mereview mengenai jurnal yang berjudul Efek Lama Penyimpanan Semen Beku Sapi Bali pada Post-Inseminasi Buatan terhadap Membran Plasma, Tudung Akrosom Utuh, dan DNA Spermatozoa. Jurnal ini ditulis oleh Fikri Ardani, Hayatul Mufidah, Rahmah Samsuryati, dan Hilman Pratama Putra. Jurnal ini termasuk jurnal ilmu peternakan terapan yang dipublikasikan pada bulan Maret 2020 dan saya akses pada tanggal 18 Desember 2020. Latar belakang dari jurnal ini, inseminasi buatan merupakan bentuk penerapan teknologi reproduksi untuk perbaikan mutu genetik dan upaya peningkatan populasi yang efisien. Keberhasilan inseminasi buatan ini ditentukan oleh kualitas semen beku, faktor kesuburan, dan keterampilan inseminator. Pengamatan uji kualitas semen beku ini dilakukan untuk menjamin spermatozoa masih dalam kategori superior. Untuk melakukan proses fertilisasi, spermatozoa harus hidup, motil, punya morfologi dan DNA yang utuh. Nah, diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan semen beku sapi Bali pada setiap pos inseminasi buatan terhadap motilitas, viabilitas, velositas, abnormalitas, membran plasma utuh, tudung akrosom utuh, dan DNA spermatozoa. Materi dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah semen beku sapi Bali yang diproduksi pada tahun 2009, 2011, 2013, 2015, dan 2017. Setiap pos inseminasi buatan melakukan uji kualitas semen dengan waktu yang berbeda. Semen beku sapi Bali ini telah disimpan dalam kontainer yang berisi nitrogen cair dan telah disimpan dalam suhu minus 196 derajat Celcius. Bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada air hangat, aquades, eosinochlorin, larutan hyposmotic swelling test, toluidine blue, etanol 90%, aseton, HCl, sebutanol, dan silol. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian dan pengamatan ini ada mikroskop cahaya, mikropipet, object glass, cover glass, heating table, tabung Eppendorf, gunting, alat tulis, dan kamera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode thawing. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Motilitas, viabilitas, velositas, abnormalitas, membran plasma utuh, tudung akrosom utuh, dan kerusakan DNA spermatozoa merupakan peubah yang diamati. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa hasil dan pembahasan. Semen beku masih dapat digunakan, meskipun ada perbedaan lama penyimpanan, karena untuk dapat dilakukan inseminasi buatan setidaknya diperlukan 50% spermatozoa hidup dan motil. Daya hidup spermatozoa selama pembekuan akan baik dan membran plasma tetap terjaga sehingga proses metabolisme dapat berjalan dengan baik. Viabilitas yang tinggi dengan proses metabolisme dan aktivitas seluler spermatozoa akan berjalan optimal setelah dilakukannya proses thawing. Dianjurkan inkubasi semen pada suhu 30 derajat Celcius karena suhu tersebut mendekati suhu tubuh hewan dan sesuai dengan lingkungan in vivo yang memberikan daya hidup yang lebih baik. Motilitas spermatozoa minimal 40%.
Dapat dilihat dari hasil penelitian, rata-rata nilai motilitas spermatozoa yang telah disimpan adalah 44,99 lebih kurang 2,40%. Kualitas semen sapi Bali yang disimpan masih sesuai dengan persyaratan SNI, yaitu sesudah dicairkan pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik, harus menunjukkan motilitas minimal 40% dan derajat gerak individu minimal 2. Menurut Davila et al., setiap ejakulat semen memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan ini dibagi menjadi 3, yaitu lambat dengan kecepatan 0,10 mm per detik, sedang dengan kecepatan 0,010 sampai 0,50 mm per detik, dan cepat dengan kecepatan 0,50 mm per detik. Kecepatan spermatozoa ini dibutuhkan untuk menjangkau ovum untuk melakukan fertilisasi. Spermatozoa yang bergerak cepat menyebabkan penetrasi lebih cepat sehingga fertilisasi dapat semakin meningkat. Sebaliknya, jika spermatozoa bergerak lambat, maka untuk menjangkau ovum juga semakin lambat. Terjadinya fertilisasi yang lambat menyebabkan menurunnya motilitas dan stabilitas spermatozoa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata sapi Bali memiliki velositas kecepatan dalam kategori cepat. Faktor penyimpanan di bawah titik beku juga sangat mempengaruhi aktivitas spermatozoa. Membran plasma spermatozoa memiliki fosfolipid yang mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga sangat rentan dengan terjadinya serangan radikal bebas. Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak berpengaruh terhadap membran plasma utuh spermatozoa. Rata-rata membran plasma utuh bernilai 58,83 lebih kurang 1,86%. Semen sapi Bali dapat dipakai untuk inseminasi buatan. Juga adanya enzim aspartat aminotransferase di dalam ekor spermatozoa ini berfungsi untuk merubah ATP menjadi ADP dan AMP yang mengakibatkan spermatozoa akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Yang selanjutnya ada abnormalitas yang merupakan kelainan fisik dari spermatozoa. Pemindahan kontainer dalam proses distribusi menyebabkan nilai abnormalitas yang tinggi. Pemindahan kontainer ini dapat mengakibatkan pemaparan suhu yang ekstrim, di mana suhu awal dari suhu rendah ke suhu tinggi, lalu kembali lagi ke suhu rendah. Kurangnya bahan nitrogen cair dalam kontainer juga mempengaruhi abnormalitas spermatozoa. Rata-rata sebanyak 12,87 lebih kurang 1,09% spermatozoa sapi Bali mengalami abnormalitas yang tinggi. Spermatozoa yang abnormal ini secara morfologi, baik abnormalitas primer atau sekunder, tidak dapat membuahi ovum. Selanjutnya, terdapat tudung akrosom utuh. Dari hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap tudung akrosom utuh spermatozoa. Hal ini dikarenakan semen sapi Bali pada lama penyimpanan di bawah 10 tahun di pos inseminasi buatan masih memenuhi syarat digunakannya untuk inseminasi buatan. Karena keutuhan akrosom merupakan salah satu keberhasilan proses fertilisasi. Selain adanya keberhasilan proses fertilisasi, tudung akrosom utuh ini juga mengalami kerusakan yang diakibatkan karena proses penanganan dan pembekuan semen. Rata-rata nilai dari hasil uji yang telah dilakukan, tudung akrosom utuh memiliki 75,48 lebih kurang 1,61%. Dan yang terakhir, kerusakan DNA spermatozoa.
DNA merupakan komponen penting dalam proses fertilisasi yang berada dalam inti area kepala spermatozoa. Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lama penyimpanan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap DNA spermatozoa. Kerusakan yang terjadi pada DNA menunjukkan rata-rata 1,60 lebih kurang 0,21%. Kerusakan DNA ini sesuai dengan pendapat Priyanto 2014 bahwa kerusakan DNA terjadi apabila telah terjadinya kerusakan membran plasma dan tudung akrosom sebelumnya. Semen sapi Bali memenuhi syarat untuk digunakan inseminasi buatan karena DNA spermatozoa terletak pada bagian dalam dari spermatozoa yang posisinya terlindungi oleh membran plasma dan akrosom. Dari adanya penelitian dan uji penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lamanya penyimpanan semen beku di bawah 10 tahun masih layak digunakan untuk inseminasi buatan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.